datang pada sesi 2 mata kuliah Operations and Supply Chain Management. Topik kita kali ini adalah Operations Strategy and Technology. Dalam sesi ini, kita akan membahas bagaimana organisasi memperoleh keunggulan bersaing melalui strategi operasi dan penerapan teknologi yang tepat. Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana perusahaan membangun keunggulan kompetitif, memahami cara pelanggan menilai barang dan jasa, menjelaskan 5 prioritas kompetitif utama, yaitu biaya, kuat, menjelaskan peran manajemen operasi dan keberlanjutan dalam perencanaan strategis, menguraikan kerangka strategi operasi HIL, serta menjelaskan bagaimana teknologi dan analitik memperkuat rantai nilai, termasuk manfaat dan tantangannya. Dengan kata lain, kita akan menghubungkan strategi bisnis, teknologi, dan keberlanjutan dalam konteks global operations agar organisasi dapat menciptakan nilai yang unggul bagi pelanggannya. Berikut narasi slide 1, judul untuk file S02, Operations Strategy and Technology, agar bisa dibacakan dengan gaya natural dan akademik oleh dosen. Operations Strategy and Technology. Selamat datang pada sesi 2 mata kuliah, Operations and Supply Chain Management. Topik kita kali ini adalah Operations Strategy and Technology. Dalam sesi ini, kita akan membahas bagaimana organisasi memperoleh keunggulan bersaing melalui strategi operasi dan penerapan teknologi yang tepat. Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana perusahaan membangun keunggulan kompetitif, memahami cara pelanggan menilai barang dan jasa, menjelaskan 5 prioritas kompetitif utama, yaitu biaya, kualitas, waktu, fleksibilitas, dan inovasi. Menjelaskan peran manajemen operasi dan keberlanjutan dalam perencanaan strategis, menguraikan kerangka strategi operasi HIL, serta menjelaskan bagaimana teknologi dan analitik memperkuat rantai nilai, termasuk manfaat dan tantangannya. Dengan kata lain, kita akan menghubungkan strategi bisnis, teknologi, dan keberlanjutan dalam konteks global operations, agar organisasi dapat menciptakan nilai yang unggul bagi pelanggannya. Competitive advantage. Setiap organisasi beroperasi dalam lingkungan yang penuh persaingan. Competitive advantage atau keunggulan bersaing berarti kemampuan sebuah perusahaan untuk menawarkan nilai yang lebih tinggi kepada pelanggan dibandingkan pesaingnya, baik melalui harga yang lebih rendah, kualitas yang lebih baik, layanan yang lebih cepat, maupun inovasi yang lebih relevan. Dalam konteks operasi, keunggulan bersaing tidak muncul begitu saja. Ia dibangun melalui strategi operasi yang selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Artinya, seluruh aktivitas, mulai dari desain produk, pemilihan pemasok, hingga sistem produksi, harus mendukung posisi strategis perusahaan di pasar. Sebagai contoh, Toyota unggul karena sistem produksinya yang efisien dan minim pemborosan, lean manufacturing. Apple unggul karena kemampuannya memadukan desain inovatif dengan rantai pasok global yang cepat dan responsif. Sementara Gojek di Indonesia menciptakan keunggulan melalui teknologi digital dan integrasi layanan yang mudah diakses pelanggan. Jadi, keunggulan bersaing bukan hanya tentang siapa yang memiliki produk terbaik, tetapi tentang bagaimana organisasi menjalankan operasinya secara unggul, konsisten, dan berkelanjutan. Understanding customer wants and needs. Untuk membangun strategi operasi yang kuat, langkah pertama adalah memahami apa yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan. Organisasi tidak bisa hanya fokus pada efisiensi internal, tetapi juga harus menyesuaikan produk dan layanannya dengan harapan pelanggan yang terus berubah. Pelanggan biasanya menilai barang atau jasa berdasarkan nilai yang mereka terima dibandingkan dengan pengorbanan yang mereka keluarkan, baik dalam bentuk uang, waktu, maupun usaha. Dengan kata lain, pelanggan membeli manfaat, bukan sekadar produk. Ada 2 jenis kebutuhan utama yang perlu dipahami. 1. Stated needs, kebutuhan yang diungkapkan, yaitu apa yang dikatakan pelanggan secara langsung. Misalnya, pelanggan ingin pengiriman cepat atau harga yang lebih murah. 2. Unstated needs, kebutuhan tersembunyi, yaitu hal-hal yang mungkin tidak diucapkan, tetapi sangat memengaruhi kepuasan mereka. Contohnya, kenyamanan, kemudahan penggunaan, atau kepercayaan terhadap merek. Untuk benar-benar memahami pelanggan,
Organisasi perlu melakukan analisis mendalam terhadap preferensi, perilaku, dan pola pembelian mereka. Beberapa perusahaan menggunakan Big Data Analytics untuk mempelajari perilaku pelanggan secara real-time, sementara yang lain mengandalkan survei dan umpan balik langsung. Contohnya, Grab dan Tokopedia memanfaatkan data transaksi pelanggan untuk memahami kebutuhan lokal, seperti layanan pesan antar makanan cepat dan sistem pembayaran digital yang efisien. Intinya, strategi operasi yang unggul dimulai dari pelanggan. Semakin dalam organisasi memahami apa yang pelanggan butuhkan, baik yang terlihat maupun tersembunyi, semakin besar kemampuannya untuk menciptakan produk, layanan, dan pengalaman yang bernilai tinggi. Attributes for evaluating goods and services. Ketika pelanggan menilai suatu produk atau layanan, mereka tidak hanya melihat harganya, tetapi juga atribut atau karakteristik tertentu yang mencerminkan nilai dan kualitas yang mereka rasakan. Atribut inilah yang menjadi dasar bagi pelanggan dalam membuat keputusan pembelian dan bagi perusahaan dalam membangun keunggulan bersaing. Secara umum, ada 3 kategori utama atribut yang digunakan pelanggan untuk mengevaluasi barang dan jasa. Search attributes, atribut yang dapat dievaluasi sebelum pembelian. Ini adalah karakteristik yang bisa diamati atau dibandingkan sebelum pelanggan membeli produk. Contohnya, warna, ukuran, harga, fitur teknis, atau merek. Misalnya, sebelum membeli laptop, pelanggan dapat membandingkan spesifikasi prosesor, kapasitas RAM, dan harga antar merek. 2. Experience attributes, atribut yang hanya dapat dievaluasi setelah digunakan. Jenis atribut ini hanya bisa dirasakan setelah pelanggan mengalami produk atau layanan tersebut. Contohnya, rasa makanan, keramahan staf hotel, atau kenyamanan penerbangan. Misalnya, seseorang baru bisa menilai layanan customer service yang baik setelah benar-benar berinteraksi dengan staf perusahaan. 3. Credence attributes, atribut yang sulit dievaluasi bahkan setelah digunakan. Ini adalah aspek yang membutuhkan kepercayaan pelanggan karena sulit untuk dinilai secara langsung. Contohnya, keandalan servis kendaraan, keamanan obat herbal, atau akurasi laporan audit keuangan. Pelanggan biasanya mengandalkan reputasi, sertifikasi, atau ulasan pengguna lain untuk menilai atribut jenis ini. Sebagai ilustrasi, ketika seseorang membeli mobil baru, search attributes seperti desain dan harga bisa dibandingkan sebelum membeli. Experience attributes seperti kenyamanan berkendara baru terasa setelah digunakan. Dan credence attributes seperti keamanan jangka panjang atau efisiensi bahan bakar memerlukan waktu dan kepercayaan terhadap merek. Dengan memahami ketiga kategori ini, perusahaan dapat menyesuaikan strategi operasi dan pemasarannya, memastikan bahwa setiap aspek produk dan layanan, mulai dari tampilan hingga pengalaman pasca pembelian, memberikan nilai yang maksimal di mata pelanggan. Gambar tersebut menjelaskan bagaimana pelanggan mengevaluasi barang dan jasa melalui konsep Goods Services Continuum, yang menunjukkan perbedaan antara produk yang mudah dievaluasi dan yang sulit dievaluasi. Narasinya dapat dijelaskan sebagai berikut. Cara pelanggan mengevaluasi barang dan jasa. Pelanggan mengevaluasi barang dan jasa berdasarkan 3 jenis atribut utama, yaitu Search Attributes, atribut pencarian, atribut yang dapat dievaluasi sebelum pembelian, seperti warna, gaya, harga, atau fitur teknis. Contoh, pakaian, perhiasan, furnitur, mobil. Mudah dievaluasi karena bersifat nyata dan dapat dilihat atau diuji. 2. Experience attributes, atribut pengalaman. Atribut yang hanya dapat dievaluasi setelah penggunaan atau konsumsi. Contoh, restoran, liburan, acara olahraga, jasa perbaikan elektronik. Nilainya tergantung pada pengalaman pelanggan setelah menerima layanan. Credence attributes, atribut kepercayaan. Atribut yang sulit dievaluasi bahkan setelah digunakan, karena pelanggan harus mempercayai penyedia layanan. Contoh, jasa hukum, layanan medis, perencanaan keuangan. Sulit dievaluasi karena hasilnya bergantung pada keahlian profesional dan kepercayaan pelanggan. Dengan demikian, semakin tinggi kandungan layanan service content suatu produk, semakin sulit pelanggan untuk mengevaluasinya sebelum atau bahkan setelah digunakan. Sebaliknya, produk dengan kandungan barang yang tinggi cenderung lebih mudah dievaluasi secara objektif.
Service evaluation. Berbeda dengan produk berwujud, layanan service memiliki karakteristik yang tidak bisa disentuh atau disimpan, sehingga pelanggan menilai layanan dengan cara yang lebih subjektif dan berbasis pengalaman. Karena itu, evaluasi layanan sangat bergantung pada interaksi langsung antara pelanggan dan penyedia jasa, baik orang, proses, maupun lingkungan yang menyertainya. Secara umum, pelanggan menilai layanan berdasarkan 3 dimensi utama. 1. Service outcomes, hasil layanan. Ini adalah apa yang pelanggan dapatkan setelah menerima layanan. Contohnya, pasien merasa lebih sehat setelah berobat, penumpang tiba tepat waktu dengan aman, atau pelanggan bank mendapatkan solusi keuangan sesuai kebutuhan. Hasil layanan berkaitan dengan fungsi dan efektivitas dari jasa yang diberikan. 2. Service delivery process, proses pemberian layanan. Pelanggan juga memperhatikan bagaimana layanan diberikan, seberapa cepat, akurat, dan sopan interaksi yang terjadi. 2 rumah sakit mungkin sama-sama menyembuhkan pasien, tetapi rumah sakit dengan staf yang ramah, antrean singkat, dan sistem administrasi efisien akan dinilai jauh lebih baik. 3. Service environment. Ini mencakup aspek fisik dan suasana yang memengaruhi persepsi pelanggan, seperti kebersihan, kenyamanan, tata ruang, hingga teknologi yang digunakan. Sebagai contoh, suasana restoran yang nyaman dan tenang dapat meningkatkan penilaian terhadap kualitas makanannya. Selain ketiga dimensi tersebut, ada pula faktor emosi. Competitive priorities. Dalam manajemen operasi, competitive priorities atau prioritas bersaing adalah dimensi strategis yang digunakan perusahaan untuk mendefinisikan bagaimana mereka ingin bersaing di pasar. Dengan kata lain, ini adalah aspek-aspek yang paling dihargai oleh pelanggan dan harus dijadikan fokus utama dalam perencanaan serta pelaksanaan operasi perusahaan. Terdapat 5 prioritas bersaing utama yang menjadi dasar strategi operasi modern. Motto, cost, biaya. Perusahaan berfokus untuk menghasilkan produk atau layanan dengan biaya serendah mungkin, tanpa mengorbankan kualitas. Tujuannya adalah memberikan harga kompetitif kepada pelanggan. Contohnya, Indomaret dan Alfamart menjaga efisiensi logistik agar harga produk tetap terjangkau. Toyota menerapkan sistem lean manufacturing untuk mengurangi pemborosan di seluruh proses produksi. 2. Kualitas. Prioritas ini menekankan keandalan dan konsistensi produk atau layanan. Kualitas bukan hanya berarti bebas cacat, tetapi juga memberikan pengalaman yang memuaskan dan sesuai ekspektasi pelanggan. Contoh, Samsung menjaga standar kualitas tinggi untuk mempertahankan reputasi globalnya. Garuda Indonesia menonjol dalam layanan penerbangan yang aman dan berkelas. 3. Time to. Kecepatan dan ketepatan waktu menjadi faktor penting dalam persaingan modern. Organisasi yang mampu mengirimkan produk atau layanan lebih cepat dan tepat waktu akan memenangkan hati pelanggan. Contoh, J&T Express dan C-Cepat bersaing melalui kecepatan pengiriman paket. Di industri makanan, McDonald's terkenal dengan sistem pelayanan cepat dan konsisten. Flexibility. Fleksibilitas berarti kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan pasar. Ini mencakup kemampuan menyesuaikan volume produksi, desain produk, atau bahkan variasi layanan. Contoh, Nike mampu dengan cepat meluncurkan desain baru mengikuti tren pasar global. UMKM lokal yang dapat menyesuaikan pesanan pelanggan secara custom memiliki daya saing yang kuat di pasar niche. Inovasi. Inovasi menciptakan keunggulan kompetitif jangka panjang melalui produk, proses, atau teknologi baru. Perusahaan yang berinovasi tidak hanya mengikuti tren, tetapi menciptakan pasar baru dan meningkatkan nilai pelanggan. Contoh, Apple memimpin dengan inovasi produk seperti iPhone dan layanan ekosistem digitalnya. Di Indonesia, Gojek berinovasi dengan menggabungkan transportasi, pembayaran digital, dan layanan pesan antar dalam satu aplikasi. Kesimpulan, setiap organisasi perlu menentukan prioritas bersaing, mana yang menjadi fokus utama, tergantung pada karakteristik pasar dan sumber daya yang dimiliki. Namun dalam praktik modern, banyak perusahaan berusaha menyeimbangkan beberapa prioritas sekaligus. Misalnya, menjaga biaya efisien, kualitas tinggi, dan waktu pengiriman cepat. Strategi operasi yang efektif adalah strategi yang menyelaraskan prioritas ini dengan kebutuhan pelanggan dan arah strategis perusahaan. Sehingga operasi tidak hanya efisien,
tetapi juga menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Cost, keunggulan kompetitif berbasis biaya rendah. Salah satu prioritas utama dalam strategi operasi adalah biaya. Keunggulan biaya rendah memungkinkan perusahaan menawarkan harga kompetitif kepada pelanggan sekaligus tetap memperoleh keuntungan yang sehat. Namun, biaya rendah tidak berarti menurunkan kualitas. Justru sebaliknya, efisiensi dan kualitas yang baik dapat menjadi sumber utama keunggulan biaya. Untuk mencapai keunggulan biaya, ada 3 prinsip penting yang perlu dipahami. 1. Produktivitas tinggi dan pemanfaatan kapasitas secara optimal. Biaya rendah seringkali dicapai melalui produktivitas tinggi. Artinya, menghasilkan lebih banyak output dengan sumber daya yang sama. Selain itu, kapasitas yang dimanfaatkan secara maksimal akan menurunkan biaya per unit karena biaya tetap dapat tersebar ke lebih banyak produk. Contoh, pabrik Toyota mengoperasikan sistem produksi lean yang meminimalkan waktu menganggur dan pemborosan. 2. Peningkatan kualitas berkontribusi pada efisiensi biaya. Ketika kualitas produk atau proses meningkat, maka jumlah cacat dan pengerjaan ulang menurun. Hal ini langsung berdampak pada peningkatan produktivitas dan penurunan biaya total. Misalnya, perusahaan Samsung dan Panasonic menekankan kontrol kualitas di setiap tahap produksi agar tidak ada pemborosan material atau waktu. 3. Strategi perbaikan berkelanjutan. Untuk mempertahankan keunggulan biaya dalam jangka panjang, organisasi harus terus melakukan perbaikan proses secara berkesinambungan. Filosofi Kaizen dari Jepang menjadi contoh nyata, di mana setiap karyawan, dari operator hingga manajer, berkontribusi menemukan cara untuk membuat pekerjaan lebih efisien dan hemat biaya. Kesimpulannya, strategi biaya rendah bukanlah sekadar menekan pengeluaran, melainkan hasil dari sistem operasi yang efisien, produktif, dan terus diperbaiki. Dengan menggabungkan produktivitas tinggi, kualitas unggul, dan budaya perbaikan berkelanjutan, organisasi dapat membangun keunggulan kompetitif berbasis biaya yang sulit ditiru oleh pesaing. Quality, keunggulan kompetitif berbasis kualitas. Kualitas quality adalah salah satu pilar utama dalam membangun keunggulan bersaing jangka panjang. Dalam konteks manajemen operasi, kualitas tidak hanya berarti bebas cacat, tetapi juga kemampuan produk atau layanan untuk memenuhi bahkan melampaui harapan pelanggan. Kualitas yang tinggi memberikan 2 manfaat strategis. 1. Meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, karena pelanggan percaya pada keandalan produk dan layanan. 2. Menurunkan biaya operasional, karena berkurangnya kesalahan, retur, dan pemborosan dalam proses produksi. Untuk mencapai keunggulan berbasis kualitas, organisasi perlu memahami 3 aspek utamanya. 1. Product quality, kualitas produk. Berfokus pada kinerja, keandalan, daya tahan, dan kesesuaian spesifikasi. Contohnya, Toyota dan Honda dikenal karena kualitas produk otomotifnya yang konsisten dan tahan lama. Produk dengan kualitas tinggi juga lebih mudah membangun reputasi merek dan meningkatkan pangsa pasar. 2. Proses quality, kualitas proses. Kualitas tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga di bagaimana prosesnya dijalankan. Proses yang efisien dan terkendali menghasilkan output yang konsisten. Pendekatan seperti Total Quality Management, TQM, dan Six Sigma digunakan untuk mengurangi variabilitas dan meningkatkan efisiensi. 3. Service quality, kualitas layanan. Dalam bisnis jasa, pelanggan menilai kualitas berdasarkan pengalaman interaksi langsung. Dimensi pentingnya meliputi kecepatan, empati, keandalan, dan profesionalisme staf. Contohnya, Garuda Indonesia dan Ritz-Carlton dikenal karena standar layanan yang tinggi dan konsistensi pengalaman pelanggan. Hubungan antara kualitas dan efisiensi sangat erat. Open quote, improving quality leads to improving productivity, and ultimately lowers cost. Close quote. Dengan meningkatkan kualitas, organisasi mengurangi kesalahan, waktu tunggu, serta biaya perbaikan, sehingga produktivitas meningkat. Kesimpulannya, strategi berbasis kualitas bukan hanya soal membuat produk terbaik, tetapi tentang membangun sistem operasi yang konsisten, andal, dan berorientasi pelanggan. Organisasi yang berkomitmen pada kualitas akan menciptakan kepercayaan, loyalitas, dan daya saing jangka panjang di pasar yang semakin kompetitif.
Quality Model to Profitability. Slide ini menunjukkan bagaimana kualitas yang tinggi secara langsung berkontribusi terhadap profitabilitas perusahaan. Model ini menggambarkan hubungan sebab akibat yang logis antara peningkatan kualitas, efisiensi operasional, dan hasil keuangan yang lebih baik. 1. Kinerja yang lebih baik. Segalanya dimulai dari peningkatan kualitas produk atau layanan. Ketika kualitas meningkat, perusahaan menghasilkan lebih sedikit kesalahan defects, mengurangi kebutuhan rework, dan menurunkan tingkat kegagalan produk. Hal ini otomatis meningkatkan produktivitas, karena lebih banyak output dapat dihasilkan dengan sumber daya yang sama. Reduced costs, penurunan biaya. Peningkatan kualitas berujung pada penurunan biaya operasional, biaya perbaikan, biaya garansi, retur pelanggan, serta waktu yang terbuang karena proses tidak efisien, semuanya dapat dikurangi. Dengan kata lain, kualitas yang baik menciptakan efisiensi biaya jangka panjang. Inilah alasan mengapa perusahaan seperti Toyota, Samsung, atau Panasonic berinvestasi besar dalam quality management systems, karena hasilnya nyata terhadap profitabilitas. 3. Improved customer satisfaction. Kepuasan pelanggan meningkat. Kualitas yang konsisten menciptakan kepercayaan pelanggan. Produk yang berfungsi baik dan layanan yang dapat diandalkan membuat pelanggan merasa puas dan nyaman untuk membeli kembali. Selain itu, pelanggan yang puas sering memberikan rekomendasi positif, sehingga membantu memperluas pasar tanpa biaya pemasaran tambahan. 4. Increased market share, pangsa pasar bertumbuh. Dengan meningkatnya kepuasan pelanggan, perusahaan secara alami menarik lebih banyak pelanggan baru dan memperluas jangkauan pasarnya. Pertumbuhan pangsa pasar berarti peningkatan volume penjualan, yang selanjutnya memperkuat posisi kompetitif perusahaan di industrinya. 5. Increased stability, profitabilitas yang lebih tinggi. Semua efek positif sebelumnya, peningkatan produktivitas, efisiensi biaya, dan loyalitas pelanggan, berpuncak pada peningkatan profitabilitas. Perusahaan yang memiliki reputasi kualitas tinggi juga dapat menetapkan harga premium karena pelanggan bersedia membayar lebih untuk produk yang mereka percayai. Kesimpulannya, kualitas bukan sekadar indikator teknis, melainkan strategi bisnis. Dengan mengelola kualitas secara menyeluruh, dari proses internal hingga kepuasan pelanggan, perusahaan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membangun dasar profitabilitas yang berkelanjutan. Flexibility, keunggulan kompetitif berbasis fleksibilitas. Fleksibilitas adalah kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan pelanggan, volume permintaan, atau kondisi pasar. Dalam lingkungan bisnis yang sangat dinamis seperti sekarang, fleksibilitas menjadi salah satu kunci utama untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Makna fleksibilitas dalam operasi. Fleksibilitas tidak hanya berarti mampu berubah, tetapi juga mampu merespons perubahan secara efisien tanpa mengorbankan biaya atau kualitas. Perusahaan yang fleksibel dapat mengubah jenis produk dengan cepat, menyesuaikan volume produksi sesuai fluktuasi permintaan, dan memodifikasi jadwal operasi atau proses kerja agar tetap efisien. Contohnya, Zara mampu mendesain, memproduksi, dan mengirimkan model pakaian baru hanya dalam beberapa minggu untuk menyesuaikan tren mode global. 2. Jenis-jenis fleksibilitas. Terdapat beberapa bentuk fleksibilitas yang penting dalam strategi operasi. Product flexibility, fleksibilitas produk. Kemampuan untuk mendesain ulang atau menambah variasi produk sesuai selera pelanggan. Misalnya, Toyota dapat menyesuaikan model dan fitur kendaraan untuk pasar yang berbeda di seluruh dunia. Volume flexibility, fleksibilitas volume. Kemampuan untuk menaikkan atau menurunkan tingkat produksi sesuai kebutuhan pasar tanpa menyebabkan pemborosan biaya. Contohnya, Unilever Indonesia menyesuaikan kapasitas produksi sabun atau deterjen berdasarkan musim dan permintaan pasar. Mix fleksibilitas campuran produk. Kemampuan untuk memproduksi beberapa jenis produk secara bersamaan di satu fasilitas. Misalnya, satu lini produksi Nestle dapat memproses berbagai varian rasa dalam waktu yang sama dengan pergantian cepat. Delivery flexibility,
Fleksibilitas pengiriman. Kemampuan untuk mengubah waktu atau lokasi pengiriman sesuai kebutuhan pelanggan. Contohnya, JNE atau Si Cepat menyesuaikan sistem logistiknya agar bisa melayani pengiriman ekspres hingga luar pulau dengan efisien. Fleksibilitas sebagai keunggulan strategis. Fleksibilitas memberikan nilai tambah karena memungkinkan perusahaan merespons perubahan tanpa kehilangan efisiensi. Organisasi yang fleksibel dapat menangkap peluang pasar lebih cepat, mengurangi risiko kehilangan pelanggan, dan tetap kompetitif di tengah ketidakpastian ekonomi atau disrupsi teknologi. Kesimpulannya, fleksibilitas bukan hanya kemampuan operasional, tetapi strategi adaptif yang memperkuat daya saing jangka panjang. Perusahaan yang mampu menyeimbangkan antara efisiensi dan fleksibilitas akan lebih tangguh menghadapi perubahan, baik dalam teknologi, tren pasar, maupun perilaku pelanggan. Keunggulan kompetitif berbasis inovasi. Innovation adalah kemampuan organisasi untuk menciptakan sesuatu yang baru atau menyempurnakan yang sudah ada, baik dalam bentuk produk, layanan, proses, maupun model bisnis. Inovasi menjadi sumber keunggulan kompetitif jangka panjang, karena memungkinkan perusahaan membedakan diri dari pesaing dan terus relevan di pasar yang berubah cepat. Makna strategis inovasi. Inovasi bukan hanya sekadar ide baru, tetapi tentang mewujudkan ide menjadi nilai nyata bagi pelanggan dan organisasi. Perusahaan yang berorientasi inovasi tidak menunggu perubahan. Mereka menciptakan perubahan. Mereka berfokus pada pertanyaan, open quote, apa kebutuhan pelanggan di masa depan, dan bagaimana kita bisa memenuhinya lebih baik daripada yang lain. Close quote. Contohnya, Apple menciptakan ekosistem produk terintegrasi yang mengubah cara orang berinteraksi dengan teknologi. Sementara Tesla mendefinisikan ulang industri otomotif melalui mobil listrik dan pembaruan perangkat lunak secara berkala. 2. Jenis-jenis inovasi dalam operasi. Dalam manajemen operasi dan rantai pasok, inovasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Product innovation, inovasi produk. Penciptaan atau penyempurnaan produk agar lebih bernilai bagi pelanggan. Contoh, Samsung secara rutin memperbarui seri Galaxy dengan teknologi kamera dan chip terbaru. Process innovation, inovasi proses. Pengembangan cara baru untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, atau kualitas operasi. Contoh Toyota dengan sistem lean production dan just-in-time yang mengubah standar efisiensi global. Service inovasi layanan. Meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan digital atau personalisasi. Contoh, Gojek berinovasi dengan menambah layanan keuangan, GoPay, dan logistik, GoSend. Business model innovation, inovasi model bisnis. Menciptakan cara baru dalam menghasilkan pendapatan atau melayani pasar. Contoh, Netflix mengubah industri hiburan dari penyewaan DVD menjadi layanan streaming global berbasis langganan. 3. Inovasi dan keunggulan operasional. Dari perspektif operasi, inovasi membantu perusahaan mengurangi biaya melalui teknologi baru, mempercepat waktu peluncuran produk, time to market, meningkatkan kualitas dan fleksibilitas, serta menciptakan pengalaman pelanggan yang unik. Misalnya, Shopee dan Tokopedia menggunakan machine learning untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan dan memprediksi pola pembelian pelanggan secara real-time. 4. Budaya inovatif dan pembelajaran berkelanjutan. Inovasi tidak akan berhasil tanpa budaya organisasi yang mendukung kreativitas, kolaborasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Perusahaan yang sukses berinovasi selalu memberi ruang bagi karyawan untuk bereksperimen dan belajar dari kegagalan, seperti filosofi fail fast, learn faster di Google dan Amazon. Kesimpulannya, inovasi adalah jantung dari daya saing organisasi modern. Melalui inovasi, perusahaan tidak hanya menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi juga memimpin perubahan, menciptakan produk, layanan, dan proses yang memberikan nilai berkelanjutan bagi pelanggan dan masyarakat. Operations Management and Strategic Planning. Strategi dalam konteks manajemen operasi adalah pola atau rencana terpadu yang menyatukan tujuan utama organisasi, kebijakan, serta urutan tindakan menjadi satu kesatuan yang kohesif dan terarah.
Strategi memberikan arah bagi perusahaan agar setiap keputusan dari produksi, distribusi, hingga pelayanan pelanggan selaras dengan visi jangka panjang organisasi. 1. Strategi sebagai peta arah organisasi. Strategi berfungsi seperti peta jalan roadmap yang membantu organisasi menentukan bagaimana sumber daya digunakan untuk mencapai keunggulan bersaing. Strategi yang efektif biasanya berpusat pada beberapa prioritas kompetitif utama, seperti biaya rendah, low cost, kualitas tinggi, high quality, waktu layanan cepat, fast service time, atau fleksibilitas tinggi, flexibility. Dengan fokus pada area tertentu, organisasi dapat mengarahkan semua aktivitasnya untuk memperkuat kompetensi inti, core competence, yaitu kekuatan unik yang sulit ditiru pesaing. Sebagai contoh, Toyota unggul dalam efisiensi produksi, Apple unggul dalam desain dan inovasi, FedEx unggul dalam kecepatan dan ketepatan pengiriman. 2. Peran strategic planning, perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses menetapkan tujuan jangka panjang, kebijakan, dan rencana tindakan yang akan memandu organisasi di masa depan. Tujuannya bukan sekadar mencapai target tahunan, tetapi membangun posisi kompetitif yang tangguh agar organisasi tetap mampu bertahan, bahkan ketika menghadapi perubahan tak terduga dari lingkungan eksternal, seperti krisis ekonomi, disrupsi teknologi, atau perubahan perilaku konsumen. Dalam proses ini, manajemen operasi memainkan peran penting karena operasi adalah jantung pelaksanaan strategi. Perencanaan strategis yang baik memastikan bahwa keputusan operasional, mulai dari kapasitas produksi, pemilihan lokasi pabrik, hingga sistem teknologi informasi, semuanya mendukung arah strategis organisasi. 3. Keterpaduan antara strategi dan operasi. Manajemen operasi dan strategi bisnis tidak dapat dipisahkan. Operasi adalah cara strategi diwujudkan dalam tindakan nyata. Sebagai contoh, jika strategi perusahaan adalah cost leadership, maka operasi harus berfokus pada efisiensi proses dan pengendalian biaya. Jika strateginya adalah differentiation, maka operasi harus mendukung inovasi, kualitas, dan pengalaman pelanggan yang unggul. Kesimpulannya, operations management dan strategic planning berjalan beriringan. Strategi memberikan arah dan fokus, sementara operasi menyediakan kapasitas dan kemampuan nyata untuk mengeksekusi strategi tersebut. Dengan sinkronisasi yang baik antara keduanya, organisasi dapat membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, bahkan di tengah perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Operations, Management, and Strategic Planning. Dalam sebuah organisasi besar, strategi tidak berdiri tunggal, melainkan tersusun dalam 3 tingkatan utama: corporate strategy, business strategy, dan functional strategy. Ketiga tingkat ini harus selaras dan saling mendukung agar organisasi dapat mencapai tujuan jangka panjangnya dengan efektif. Corporate strategy, strategi korporat. Strategi korporat menjawab pertanyaan mendasar, open quote, dalam bisnis apa perusahaan ini akan beroperasi dan bagaimana sumber daya akan dialokasikan di antaranya. Close quote. Pada tingkat ini, manajemen puncak menentukan portofolio bisnis yang akan dijalankan. Sering disebut sebagai Strategic Business Units, SBUs, yaitu kelompok produk atau layanan yang memiliki karakteristik atau proses produksi yang serupa. Contohnya, Unilever memiliki berbagai SBU seperti makanan, kebersihan, dan perawatan pribadi. Samsung Group mengelola beberapa unit bisnis, mulai dari elektronik konsumen hingga semikonduktor dan peralatan rumah tangga. Fokus utama strategi korporat adalah menentukan arah keseluruhan perusahaan, melakukan akuisisi atau divestasi bisnis, dan mengalokasikan sumber daya antar unit agar seluruh organisasi tumbuh secara seimbang. 2. Biz strategy, strategi bisnis. Strategi bisnis diterapkan di tingkat SBU dan menjawab pertanyaan. Open quote, pasar mana yang akan dilayani dan bagaimana cara bersaing di pasar tersebut. Close quote. Pada tahap ini, organisasi menentukan competitive priorities yang akan menjadi fokus utamanya. Apakah akan bersaing melalui biaya rendah, kualitas unggul, kecepatan layanan, fleksibilitas, atau inovasi? Sebagai contoh, SBU Garuda Indonesia mungkin berfokus pada kualitas dan layanan premium. SBU Citylink justru menekankan strategi biaya rendah untuk pasar penerbangan ekonomi. Dengan demikian, setiap unit bisnis memiliki arah kompetitif yang jelas, namun tetap mendukung tujuan korporat secara keseluruhan. 3. Functional strategy.
Strategi fungsional. Strategi fungsional adalah rencana dan keputusan spesifik di setiap departemen, seperti pemasaran, keuangan, operasi, penelitian dan pengembangan, R&D, atau teknik, untuk mendukung strategi bisnis yang telah ditetapkan. Fungsinya adalah menerjemahkan strategi bisnis menjadi tindakan operasional nyata. Contohnya, Departemen Operasi fokus pada peningkatan efisiensi dan pengendalian kualitas. Departemen Pemasaran mengembangkan promosi dan strategi harga yang sesuai dengan target pasar. Departemen R&D menciptakan inovasi produk baru yang memperkuat daya saing. Kesimpulannya, strategi pada ketiga tingkat ini harus terintegrasi secara vertikal dan horizontal. Artinya, arah dari korporat harus dijabarkan ke setiap unit bisnis, dan setiap fungsi harus bergerak dengan selaras. Keterpaduan inilah yang membuat manajemen operasi menjadi elemen kunci dalam memastikan strategi dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Operations Strategy. Operations Strategy atau strategi operasi merupakan sekumpulan keputusan yang dibuat di seluruh rantai nilai value chain untuk mendukung pelaksanaan strategi bisnis tingkat atas. Dengan kata lain, strategi operasi adalah cara organisasi menerjemahkan visi dan arah bisnis menjadi tindakan nyata di lapangan, mulai dari perancangan produk, proses, kapasitas, hingga sistem distribusi dan teknologi. Peran strategis operasi dalam bisnis. Strategi operasi bertujuan untuk membangun kemampuan operasional, operational capabilities, yang sejalan dengan prioritas bersaing, competitive priorities perusahaan. Artinya, strategi bisnis berfokus pada biaya rendah, maka operasi harus dirancang efisien dan tanpa pemborosan. Kualitas tinggi, maka proses produksi harus memiliki standar dan pengendalian mutu yang ketat. Pengiriman cepat, maka sistem logistik dan jadwal kerja harus sangat responsif. Fleksibilitas atau inovasi, maka desain proses dan teknologi harus adaptif terhadap perubahan. Contoh konkret, IKEA mengimplementasikan strategi operasi berbasis efisiensi melalui desain produk flat pack dan sistem distribusi global yang hemat biaya. Apple menekankan inovasi dan kecepatan peluncuran produk melalui integrasi erat antara tim desain, produksi, dan pemasok global. Penerjemahan strategi ke dalam keputusan operasional. Mengembangkan strategi operasi berarti menerjemahkan prioritas bersaing menjadi kemampuan nyata di lapangan. Hal ini melibatkan berbagai keputusan desain dan pengelolaan operasi, seperti desain produk dan jasa, pemilihan proses produksi dan teknologi, penentuan kapasitas dan lokasi fasilitas, manajemen rantai pasok dan kualitas, serta kebijakan tenaga kerja dan perencanaan sumber daya. Setiap keputusan tersebut mengandung trade-offs, misalnya antara efisiensi biaya dan fleksibilitas, atau antara kecepatan layanan dan tingkat personalisasi. Organisasi perlu memilih kombinasi yang paling tepat sesuai arah strategi bisnisnya. 3. Dampak terhadap kinerja bisnis. Bagaimana operasi dirancang dan dijalankan sangat menentukan keberhasilan strategi perusahaan secara keseluruhan. Keputusan operasi yang tepat dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, kepuasan pelanggan, dan keunggulan kompetitif jangka panjang. Sebaliknya, keputusan yang tidak selaras dengan strategi bisnis dapat menurunkan kinerja dan menghambat pertumbuhan. Kesimpulannya, operation strategy bukan hanya urusan teknis pabrik atau layanan, tetapi merupakan alat strategis untuk mengeksekusi visi bisnis. Ketika strategi operasi dirancang dengan baik dan dijalankan secara konsisten, organisasi dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Menolak operasi sekadar fungsi pendukung, melainkan sumber keunggulan utama perusahaan. Sustainability and Operations Strategy. Sustainability atau keberlanjutan telah menjadi salah satu fokus utama dalam strategi bisnis modern. Dalam konteks manajemen operasi, keberlanjutan bukan hanya sebuah tren, tetapi strategi organisasi yang menyeluruh, mencakup bagaimana perusahaan beroperasi secara bertanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. 1. 3 dimensi keberlanjutan. Keberlanjutan umumnya dijelaskan melalui 3 pilar utama, yang dikenal sebagai triple bottom line. Environmental sustainability, keberlanjutan lingkungan. Fokus pada pengurangan dampak negatif terhadap alam, seperti efisiensi energi, pengelolaan limbah,
penggunaan bahan ramah lingkungan, dan pengurangan emisi karbon. Contoh, Unilever menerapkan strategi zero waste to landfill di fasilitas produksinya di seluruh dunia. Social sustainability, keberlanjutan sosial, menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi karyawan, komunitas, serta konsumen. Termasuk praktik kerja yang etis, keselamatan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan kesetaraan gender. Contoh, Danone Indonesia menjalankan program kemitraan dengan peternak lokal untuk meningkatkan pendapatan mereka secara berkelanjutan. Economic sustainability, keberlanjutan ekonomi. Berfokus pada stabilitas dan pertumbuhan bisnis jangka panjang tanpa mengorbankan sumber daya masa depan. Ini mencakup efisiensi biaya, inovasi produk hijau, serta investasi dalam teknologi yang mendukung produktivitas dan tanggung jawab sosial. 2. Sustainability sebagai strategi organisasi keberlanjutan bukan sekadar prioritas kompetitif tambahan, tetapi merupakan kerangka strategis organisasi secara keseluruhan. Perusahaan yang mengadopsi strategi keberlanjutan berupaya memastikan bahwa seluruh rantai nilainya, dari desain produk, pengadaan bahan baku, produksi, hingga distribusi, dijalankan dengan prinsip ramah lingkungan, etis, dan efisien. Sebagai contoh, Patagonia dan The Body Shop membangun citra merek global berdasarkan komitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Di Indonesia, Pertamina dan PLN mulai menerapkan strategi Green Energy Transition untuk mendukung target emisi nol bersih, net zero emissions. 3. Etika dan tanggung jawab dalam rantai pasok global. Dalam era globalisasi, banyak perusahaan mengandalkan outsourcing atau produksi luar negeri. Namun, kini semakin banyak organisasi yang memperhatikan aspek etika dalam rantai pasok internasional, terutama dalam praktik ketenagakerjaan. Isu yang sering muncul antara lain, jam kerja yang tidak wajar, upah rendah, kondisi kerja yang tidak aman. Karena itu, perusahaan modern dituntut untuk memastikan transparansi dan kepatuhan etis dari para pemasok mereka. Pendekatan seperti responsible sourcing dan supplier code of conduct menjadi bagian penting dari strategi operasi yang berkelanjutan. Kesimpulannya, sustainability and operations strategy berjalan beriringan. Keberlanjutan bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga sumber keunggulan strategis yang menciptakan efisiensi, inovasi, reputasi positif, dan kepercayaan pelanggan. Dengan menerapkan prinsip keberlanjutan dalam setiap keputusan operasional, perusahaan dapat bertumbuh sekaligus menjaga bumi dan masyarakat untuk generasi mendatang. Global Supply Chains and Operations Strategy. Dalam dunia bisnis modern yang saling terhubung, perusahaan tidak lagi beroperasi dalam batas satu negara saja. Konsep Global Supply Chains dan Operations Strategy menggambarkan bagaimana organisasi mengelola aktivitas produksinya di berbagai negara untuk meminimalkan biaya, memaksimalkan keuntungan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara global, sambil tetap memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Multinational Enterprise, MNE. Sebuah multinational enterprise, MNE adalah organisasi yang melakukan pengadaan bahan baku, produksi, dan pemasaran barang maupun jasa di beberapa negara. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan keunggulan kompetitif dari tiap lokasi, seperti biaya tenaga kerja yang lebih rendah, akses terhadap sumber daya atau teknologi tertentu, kedekatan dengan pasar utama pelanggan, dan keuntungan dari perjanjian perdagangan internasional. Sebagai contoh, Apple mendesain produknya di Amerika Serikat, memproduksi komponen di Asia, dan mendistribusikannya ke seluruh dunia. Unilever menyesuaikan strategi produksinya di setiap negara agar sesuai dengan preferensi lokal, sekaligus menjaga efisiensi global. 2. Perubahan perilaku konsumen global. Konsumen masa kini semakin sadar akan isu keberlanjutan. Sebagian besar pelanggan global percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung lingkungan yang lebih baik. Bahkan, banyak yang bersedia membayar lebih untuk merek yang menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan. Contohnya, produk dengan label eco-friendly, carbon neutral, atau sustainably sourced kini lebih diminati. IKEA dan Nike telah beralih ke material daur ulang dan energi terbarukan untuk menarik konsumen yang peduli lingkungan. Kesadaran ini memengaruhi strategi operasi global, di mana keberlanjutan tidak lagi hanya menjadi nilai tambah, melainkan syarat penting dalam memenangkan kepercayaan pasar. 3. Tekanan dari retailer dan produsen. Bukan hanya konsumen,
retailer dan produsen global kini juga menuntut rantai pasok yang lebih hijau. Mereka meminta pemasok untuk mengurangi jejak karbon, carbon footprint, menggunakan bahan baku yang berkelanjutan, menjamin praktik kerja yang etis, dan menyediakan transparansi penuh dalam seluruh proses rantai nilai. Sebagai contoh, Walmart memiliki program Project Gigaton yang menargetkan pengurangan 1 gigaton emisi karbon dari rantai pasok globalnya. Nestle dan Coca-Cola menuntut pemasoknya memenuhi standar lingkungan yang ketat sebelum dapat berpartisipasi dalam ekosistem produksinya. Kesimpulannya, Global Supply Chains and Operations Strategy kini bertransformasi dari sekadar mencari efisiensi biaya menjadi menciptakan nilai berkelanjutan di seluruh dunia. Perusahaan multinasional tidak hanya dituntut efisien dan menguntungkan, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Inilah wajah baru operasi global, di mana keunggulan kompetitif masa depan akan ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan secara global. And Operations Strategy Framework. Kerangka kerja atau framework dalam strategi operasi membantu organisasi menyusun keputusan operasional secara sistematis agar selaras dengan strategi bisnis dan korporat. Salah satu model yang paling berpengaruh adalah Hills Framework yang menekan pentingnya hubungan erat antara strategi perusahaan, strategi pemasaran, dan strategi operasi. Keterkaitan strategis dalam organisasi Hill menekankan bahwa strategi operasi tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus mendukung tujuan korporat dan posisi pasar yang diinginkan oleh strategi pemasaran. Artinya, strategi korporat menentukan arah jangka panjang organisasi, misalnya fokus pada pertumbuhan, efisiensi, atau inovasi. Strategi pemasaran menentukan segmen pelanggan yang akan dilayani dan cara menciptakan nilai bagi mereka. Strategi operasi kemudian menerjemahkan semua itu menjadi sistem dan proses nyata, seperti desain produk, teknologi, kapasitas, dan rantai pasok yang mendukung tujuan tersebut. Sebagai contoh, jika strategi pemasaran menekankan fast delivery dan high customization, maka strategi operasi harus dirancang dengan sistem produksi yang fleksibel dan logistik yang cepat. Dua komponen kunci dalam Hills Framework. Hill membagi strategi operasi menjadi dua elemen utama yang saling melengkapi. Operations Design Choices, pilihan desain operasi. Ini mencakup keputusan struktural seperti desain produk dan proses, kapasitas, lokasi fasilitas, teknologi, serta manajemen rantai pasok. Pilihan ini menentukan apa yang organisasi kerjakan dan bagaimana melakukannya secara efisien. Infrastructure Decisions, pembangunan infrastruktur pendukung. Ini melibatkan aspek manajerial seperti sistem perencanaan dan pengendalian, budaya organisasi, kebijakan sumber daya manusia, kualitas, serta pelatihan. Infrastruktur ini memastikan bagaimana strategi bisa dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Kedua elemen tersebut membentuk rantai nilai chain, yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hal ketiga, fokus pada keberlanjutan Hills Framework versi modern menegaskan bahwa strategi operasi harus mendukung sustainability dalam 3 dimensi. Lingkungan, environmental, mengurangi limbah dan emisi, menggunakan energi terbarukan, serta menerapkan desain ramah lingkungan. Social, memastikan praktik kerja yang adil, aman, dan inklusif di seluruh rantai pasok. Ekonomi, menjaga efisiensi dan profitabilitas jangka panjang tanpa mengorbankan sumber daya masa depan. Dengan demikian, strategi operasi bukan hanya alat untuk efisiensi, tetapi juga platform untuk menciptakan nilai berkelanjutan. Kesimpulannya, Hills Operation Strategy Framework menegaskan bahwa keberhasilan organisasi bergantung pada konsistensi antara strategi bisnis dan keputusan operasional. Ketika desain operasi dan infrastruktur dibangun dengan tepat, serta sejalan dengan nilai keberlanjutan, organisasi tidak hanya menjadi lebih kompetitif, tetapi juga lebih bertanggung jawab dan adaptif terhadap tantangan global. And Operations Strategy Framework.
Kerangka strategi operasi yang dikembangkan oleh Terry Hill menunjukkan bagaimana tujuan korporat dapat diturunkan secara sistematis ke dalam strategi pemasaran, kemudian diterjemahkan ke dalam keputusan operasional. Tujuannya adalah menciptakan alignment di seluruh organisasi, dari visi tertinggi hingga kegiatan operasional harian. Corporate Objectives, tujuan korporat. Langkah pertama adalah menetapkan sasaran strategis perusahaan. Tujuan-tujuan ini menjadi arah utama bagi seluruh aktivitas bisnis dan biasanya meliputi pertumbuhan dan profitabilitas, return on investment, ROI, dan ukuran finansial lainnya, sustainability, baik ekonomi, sosial, maupun lingkungan, kemandirian jangka panjang, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam konteks modern, dimensi keberlanjutan triple bottom line, people, planet, profit, sudah menjadi bagian integral dari strategi korporat. 2. Marketing strategy, strategi pemasaran. Strategi pemasaran menjelaskan bagaimana perusahaan memenangkan pasar. Hal ini ditentukan melalui pemilihan pasar dan segmen pelanggan yang akan dilayani. Kombinasi bauran pemasaran, range, mix, volume, penentuan tingkat customization versus standardization, penekanan pada inovasi, citra merek, dan keunggulan kompetitif. Tujuannya adalah menjawab pertanyaan penting, open quote, bagaimana produk atau layanan kita bisa bersaing dan menang di pasar. Close quote. 3. Market requirements. Bagaimana barang jasa diterima di pasar. Hill menekankan pentingnya memahami order qualifiers dan order winners. Order qualifiers, syarat minimum agar produk dapat dipertimbangkan pelanggan, misalnya kualitas atau harga tertentu. Order winners, faktor utama yang membuat pelanggan memilih produk tersebut, misalnya kecepatan pengiriman, layanan purna jual, atau inovasi. Aspek-aspek yang dievaluasi mencakup harga, price, cost, kualitas, keandalan, reliability, fleksibilitas, flexibility, kecepatan, speed, layanan, service, serta brand image dan technical support. 4. Operations Design Choices, pilihan desain operasi. Bagian ini adalah inti dari strategi operasi, di mana keputusan struktural dibuat untuk mewujudkan strategi pasar secara nyata. Beberapa keputusan penting meliputi pemilihan proses dan desain alternatif, integrasi rantai pasok dan outsourcing, penggunaan teknologi yang tepat, kapasitas dan lokasi fasilitas produksi, pengelolaan inventory dan analisis trade-off antara biaya, kecepatan, dan fleksibilitas. Contohnya, perusahaan dengan fokus pada kecepatan akan berinvestasi dalam otomasi dan distribusi cepat, sedangkan perusahaan dengan fokus biaya rendah akan memprioritaskan efisiensi skala besar. Infrastructure, pendukung. Untuk memastikan strategi berjalan konsisten, organisasi membutuhkan infrastruktur manajerial dan sistem pendukung yang kuat, manajemen tenaga kerja dan sistem kompensasi, struktur organisasi dan sistem pengendalian operasi, sistem pembelajaran dan inovasi berkelanjutan, pengendalian kualitas dan layanan purna jual. Elemen infrastruktur ini memastikan bahwa strategi operasi tidak hanya dirancang, tetapi juga dijalankan secara efektif di lapangan. Kesimpulan Hill's Operations Strategy Framework menggambarkan rantai logika strategis dari open quote, tujuan korporat, strategi pemasaran, strategi operasi, desain and infrastruktur, close quote. Dengan mengikuti alur ini, perusahaan dapat membangun rantai nilai yang terintegrasi dan berkelanjutan. Tidak hanya efisien dalam biaya, tetapi juga unggul dalam kualitas, responsif terhadap pelanggan, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Gambar ini menjelaskan Hill's Operations Strategy Framework lanjutan, yang menggambarkan hubungan antara strategi korporat, strategi pemasaran, dan strategi operasi dalam 4 loop integratif. 1. Loop 6 stat merah. Hubungan 2 arah antara corporate objectives dan marketing strategy. Fokus, memastikan tujuan korporat, misalnya profitabilitas, sustainability, selaras dengan strategi pasar dan segmen yang ditargetkan. 2. Loop number 2 hijau, menghubungkan competitive priorities seperti biaya, kualitas, kecepatan, fleksibilitas dengan operations design choices. Fokus, bagaimana prioritas kompetitif diterjemahkan menjadi keputusan desain proses, teknologi, kapasitas, dan persediaan. 3. Loop biru, mengaitkan operations design choices dengan infrastructure. Fokus mendukung keputusan operasional dengan infrastruktur seperti sistem kompensasi, pengendalian kualitas, struktur organisasi, dan sistem pembelajaran.
Loop nomor 4, kuning. Menghubungkan kembali hasil strategi operasi ke corporate objectives untuk umpan balik dan penyempurnaan. Fokus, memastikan hasil operasional dan daya saing mendukung tujuan jangka panjang organisasi. Model ini menunjukkan bahwa strategi operasi tidak berdiri sendiri. Ia merupakan sistem dinamis yang terus berputar antara perencanaan strategis dan pelaksanaan di lapangan. Slide ini menampilkan contoh penerapan Hill's Strategy Development Framework pada McDonald's dengan fokus pada Customer Benefit Package. Narasinya bisa dibacakan secara natural seperti berikut. Pada slide ini, kita melihat bagaimana McDonald's menerapkan kerangka kerja strategi Hill dalam mengembangkan Customer Benefit Package atau CBP-nya. Inti dari CBP McDonald's ada pada dua elemen utama, yaitu food dan service, yang menjadi nilai inti atau core offering. Namun, untuk memperkuat pengalaman pelanggan dan menciptakan keunggulan bersaing, McDonald's menambahkan berbagai peripheral goods and services. Misalnya, Happy Meals dan mainan untuk anak-anak, ulang tahun di restoran, karakter McDonald's yang ikonik, playground untuk anak, games dan hadiah menarik, serta program sosial seperti Ronald McDonald Houses yang membantu keluarga anak-anak sakit. Keseluruhan paket ini menunjukkan bahwa strategi operasional McDonald's tidak hanya berfokus pada produk makanan itu sendiri, tetapi juga pada pengalaman emosional dan sosial pelanggan yang menjadi bagian penting dari value creation dan membedakan McDonald's dari kompetitornya. Hill's Strategy Development Framework at McDonald's. Pada gambar ini, kita melihat penerapan Hill's Strategy Development Framework pada kasus McDonald's. Rangka kerja ini menjelaskan bagaimana strategi korporasi diterjemahkan menjadi strategi operasional yang terukur dan terintegrasi. Pertama, di kolom Corporate Objective Examples, McDonald's menargetkan 5 tujuan utama. Pertumbuhan yang menguntungkan, keunggulan operasional, inovasi dan teknologi, keberagaman tenaga kerja, dan keberlanjutan, sustainability. Kedua, Marketing Strategy Examples menunjukkan bagaimana McDonald's mewujudkan tujuan tersebut melalui langkah-langkah seperti menambah 1.000 gerai baru di seluruh dunia, memilih lokasi yang ideal, mengembangkan menu baru, serta menerapkan kebijakan keberagaman dan nilai keberlanjutan. Selanjutnya, di bagian Competitive Priorities, McDonald's menonjolkan 6 prioritas kompetitif utama. 1. Harga rendah. 2. Kecepatan pelayanan. 3. Kualitas layanan tinggi. 4. Kualitas produk yang baik. 5. Fleksibilitas permintaan, dan citra merek brand image. Dua kolom terakhir menggambarkan operation strategy yang terdiri atas operating design choice dan infrastructure examples. Desain operasional mencakup hal-hal seperti flow process design, integrasi rantai pasok global, sistem informasi nilai pelanggan, serta pelatihan dan proses franchising. Sementara itu, infrastructure mencakup aspek sumber daya manusia dan sistem pendukung, seperti pelatihan manajer, coaching, sistem kualitas, serta inisiatif keberlanjutan seperti gedung ramah lingkungan dan sistem penghematan energi. Intinya, framework ini menegaskan bahwa keberhasilan McDonald's tidak hanya berasal dari produk atau harga, tetapi dari integrasi antara strategi korporasi, pemasaran, dan operasi yang saling mendukung untuk mencapai tujuan kompetitif jangka panjang. Memahami teknologi dalam operasi, understanding technology in operations. Dalam dunia operasi modern, teknologi berperan sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan. Teknologi dalam operasi dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu hard technology dan soft technology. 1. Hard technology merujuk pada peralatan fisik dan mesin yang digunakan untuk menjalankan berbagai aktivitas dalam proses penciptaan dan penyampaian barang maupun jasa. Contohnya adalah mesin produksi otomatis, robot industri, peralatan pemrosesan, dan sistem transportasi terkomputerisasi. Teknologi ini membantu organisasi dalam mempercepat proses produksi, mengurangi kesalahan manusia, serta meningkatkan kapasitas output secara signifikan. 2. Soft technology mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (IC) seperti internet, perangkat lunak komputer, dan sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk menyediakan data, informasi, dan analisis yang mendukung pengambilan keputusan. Soft technology juga memfasilitasi integrasi antar bagian dalam organisasi, mempercepat arus informasi, serta mempermudah koordinasi antara produsen, pemasok, dan pelanggan.
Secara keseluruhan, kombinasi antara hard technology dan soft technology memungkinkan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif melalui peningkatan produktivitas, kualitas layanan, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. And teknologi manufaktur, manufacturing. Setiap organisasi menghadapi tantangan yang serupa dalam penerapan dan pemanfaatan teknologi manufaktur untuk memastikan proses produksi berjalan efisien dan kompetitif. Pemilihan teknologi yang tepat? Perusahaan harus mampu memilih teknologi yang sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan volume barang yang diproduksi. Pemilihan yang tepat akan meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan mempercepat waktu produksi. Konfigurasi proses produksi mesin, peralatan, dan tenaga kerja perlu diatur secara logis agar alur kerja berjalan lancar. Tata letak produksi yang efektif mendukung kelancaran arus material dan meminimalkan waktu tunggu antar proses. Pelatihan tenaga kerja karyawan harus dilatih untuk mengoperasikan, merawat, dan mengoptimalkan mesin secara tepat. Sumber daya manusia yang terampil menjadi kunci keberhasilan implementasi teknologi baru. Perbaikan proses berkelanjutan. Continuous improvement. Performa sistem harus dipantau secara terus-menerus untuk menemukan peluang peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas. Penjadwalan dan komitmen produksi. Perencanaan aktivitas produksi yang tepat waktu penting untuk memenuhi tingkat pengiriman dan menjaga kepercayaan pelanggan. Jaminan kualitas, producers. Pengendalian kualitas yang ketat diterapkan guna memastikan produk yang dihasilkan sesuai standar dan konsisten dari waktu ke waktu. Ringkasan, manajemen teknologi manufaktur yang efektif mengintegrasikan manusia, proses, dan mesin untuk mencapai keunggulan dalam produktivitas, fleksibilitas, serta mutu produk. Sistem manufaktur terintegrasi komputer, Computer Integrated Manufacturing Systems, CIMs. CM merupakan integrasi antara perangkat keras hardware, perangkat lunak, software, manajemen basis data, dan sistem komunikasi untuk mengotomatisasi serta mengendalikan seluruh aktivitas produksi, mulai dari perencanaan, perancangan, manufaktur, hingga distribusi. Sistem ini menciptakan konektivitas penuh antara desain produk, proses produksi, dan manajemen operasi. Berikut adalah komponen utama dari sistem CIM, Numerical Control, NC. Merupakan sistem yang memungkinkan keterampilan operator mesin ditiru melalui perangkat yang dapat diprogram. Awalnya menggunakan pita kertas berlubang untuk mengontrol pergerakan alat potong dalam membentuk produk kompleks. Computerical Control CNC. Pengembangan dari NC di mana pergerakan mesin dikendalikan langsung oleh komputer sehingga meningkatkan akurasi, kecepatan, dan fleksibilitas produksi. Robotika, robotics. Robot adalah mesin yang dapat diprogram untuk menangani material atau alat dalam pelaksanaan berbagai tugas produksi, seperti pengelasan, pengepakan, atau perakitan, yang meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja. Computer-Aided Design, Computer-Aided Engineering, CAE. Teknologi ini memungkinkan insinyur untuk merancang, menganalisis, menguji, dan mensimulasikan produk secara digital sebelum benar-benar diproduksi. Hasilnya, produk yang dirancang dapat langsung diproduksi dengan presisi sesuai spesifikasi. Computer-Aided Manufacturing, CAM. CAM adalah sistem berbasis komputer yang mengendalikan proses manufaktur, termasuk penentuan pergerakan alat, kecepatan potong, dan urutan kerja untuk mencapai efisiensi maksimal. Flexible Manufacturing Systems. Sistem ini menggabungkan dua atau lebih mesin CNC atau robot yang dihubungkan melalui perangkat otomatis seperti konveyor, transfer machine, atau sistem transportasi otomatis, memungkinkan proses produksi berjalan tanpa intervensi manusia secara langsung. Kesimpulan, dengan penerapan CIM, organisasi dapat mencapai otomatisasi total, efisiensi tinggi, dan konsistensi kualitas produk dari awal perancangan hingga distribusi. Teknologi ini menjadi dasar bagi industri modern menuju smart manufacturing dan industri 4.0.
Slide title, CRM Benefits, the Strategic Advantages of Customer Relationship Management. Sistem Customer Relationship Management memberikan manfaat besar dalam mengelola data pelanggan dan meningkatkan kinerja bisnis di seluruh rantai nilai. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari penerapan CRM yang efektif. Market Segmentation. CRM membantu perusahaan mengelompokkan pasar berdasarkan karakteristik demografis, perilaku, dan preferensi pelanggan. Contoh, platform e-commerce mempersonalisasi promosi untuk pelanggan berdasarkan kebiasaan belanja mereka. 2. Sales and Marketing Analytics. Memungkinkan organisasi melacak tren penjualan dan menilai efektivitas iklan di setiap segmen pelanggan dan wilayah pasar. Contoh, perusahaan dapat menentukan kampanye mana yang menghasilkan konversi tertinggi. 3. Targeted Marketing. CRM mengidentifikasi pelanggan dengan potensi respons tertinggi, sehingga kampanye pemasaran menjadi lebih efisien dan berbiaya rendah. Contoh, bank menawarkan produk kredit khusus bagi nasabah dengan riwayat transaksi tertentu. 4. Customer Retention and Feedback. Dengan analisis data, CRM dapat memperkirakan tingkat retensi dan churn kehilangan pelanggan, serta memberi masukan mengapa pelanggan berhenti menggunakan produk. Contoh, aplikasi telekomunikasi menganalisis keluhan pelanggan untuk mencegah penurunan pelanggan aktif. Contoh 5. Fraud Detection CRM membantu mengidentifikasi transaksi mencurigakan atau anomali perilaku pelanggan yang berpotensi penipuan. Contoh, sistem perbankan digital mendeteksi transaksi tidak wajar melalui pola perilaku pengguna. 6. Product Bundling. Dengan mempelajari pola pembelian, CRM dapat menentukan produk atau layanan yang sering dibeli bersamaan dan menciptakan customer benefit package yang menarik. Contoh, provider telekomunikasi menggabungkan paket data dengan layanan streaming video. Website Optimization CRM menganalisis karakteristik web yang paling menarik bagi pelanggan, membantu perusahaan memperbaiki tampilan, konten, dan navigasi situs untuk meningkatkan pengalaman pengguna. 8. Strategic Link to Competitive Priorities. Akhirnya, seluruh hasil analisis CRM terhubung langsung ke prioritas bersaing, competitive priorities, seperti biaya, kualitas, fleksibilitas, dan kecepatan, serta kinerja rantai nilai dan proses bisnis. Summary, CRM bukan hanya alat pengumpulan data, melainkan sistem intelijen strategis yang mengubah wawasan pelanggan menjadi tindakan bisnis yang bernilai tinggi, memperkuat loyalitas pelanggan, efisiensi operasional, dan keunggulan kompetitif jangka panjang. Tantangan teknologi. Judul slide, manfaat dan tantangan teknologi. Narasi. Teknologi memberikan dampak besar terhadap dunia bisnis dan operasi, baik dari sisi manfaat benefit maupun tantangan challenges yang harus dikelola dengan baik. Dari sisi manfaat, teknologi menciptakan industri dan lapangan kerja baru, serta menghidupkan kembali sektor-sektor yang sebelumnya tidak produktif first. Membantu mengintegrasikan rantai pasok, supply chain, dan rantai nilai, value chain antar pelaku bisnis, sehingga proses menjadi lebih efisien. Meningkatkan daya saing perusahaan, dan memperkuat kelangsungan bisnis jangka panjang. Memungkinkan perusahaan untuk melayani segmen pasar yang lebih spesifik melalui mass customization, yaitu penyesuaian produk dalam skala besar. Memberikan peningkatan produktivitas, kualitas, kepuasan pelanggan, kecepatan, dan fleksibilitas. Dengan prinsip doing more with less. Menurunkan biaya produksi dan operasional, meningkatkan taraf hidup global, serta membantu pemantauan lingkungan dan kesehatan planet. Namun, di sisi lain terdapat berbagai tantangan. Perkembangan teknologi menuntut tingkat keterampilan karyawan yang lebih tinggi, terutama dalam bidang teknologi informasi dan manajemen layanan. Adanya perpindahan pekerjaan, job displacement, dan kebutuhan untuk mengintegrasikan sistem lama dengan teknologi baru. Kreativitas dan pemberdayaan karyawan bisa berkurang karena proses yang semakin otomatis. Keamanan dan privasi karyawan, serta pelanggan menjadi isu penting di era digital. Ketergantungan pada teknologi dapat menyebabkan kelebihan informasi, information overload, dan menurunkan interaksi manusiawi dalam layanan. Selain itu, outsourcing global bisa menggeser lapangan kerja domestik dan muncul tantangan dalam penegakan regulasi untuk memastikan keberlanjutan. Ability. Penutup, dengan memahami kedua sisi ini, organisasi harus menyeimbangkan antara pemanfaatan teknologi untuk efisiensi dan inovasi, serta pengelolaan risiko sosial, ekonomi, dan etika yang menyertainya. Decisions and implementation.
Dalam pengambilan keputusan teknologi, salah satu konsep penting yang perlu dipahami adalah scalability atau skalabilitas. Skalabilitas mengukur seberapa besar kemampuan organisasi untuk menambah kapasitas layanan atau produksi tanpa harus menanggung biaya tambahan yang besar. Secara sederhana, scalability adalah ukuran dari contribution margin, yaitu selisih antara pendapatan dan biaya variabel yang dibutuhkan untuk menyediakan barang atau jasa ketika bisnis berkembang dan volume meningkat. Konsep ini sangat penting dalam e-commerce dan bisnis digital, karena perusahaan online seringkali melayani jutaan pelanggan dengan infrastruktur yang sama. High scalability, skalabilitas tinggi. Berarti perusahaan mampu melayani lebih banyak pelanggan dengan biaya tambahan yang sangat kecil, atau bahkan nol. Contohnya adalah perusahaan seperti Amazon atau Netflix, di mana penambahan pelanggan baru tidak membutuhkan penambahan biaya produksi yang signifikan, karena sistem berbasis digital telah diotomatisasi. Sebaliknya, low scalability, skalabilitas rendah, terjadi ketika setiap tambahan pelanggan baru meningkatkan biaya variabel secara signifikan. Contohnya bisa ditemukan pada bisnis jasa yang masih sangat bergantung pada tenaga kerja manual, seperti konsultan atau pelatihan tatap muka, di mana setiap pelanggan baru memerlukan sumber daya tambahan. Penutup, keputusan teknologi yang tepat harus mempertimbangkan tingkat skalabilitas. Semakin tinggi skalabilitas suatu sistem, semakin besar potensi perusahaan untuk bertumbuh cepat dan efisien, terutama di era ekonomi digital yang menuntut fleksibilitas tinggi dan kecepatan adaptasi. Technology decisions. Judul slide Analytical Methods for Technology Decisions. Dalam dunia bisnis modern, pengambilan keputusan teknologi bukan hanya didasarkan pada intuisi atau pengalaman semata, tetapi juga pada analisis yang terstruktur dan berbasis data. Inilah yang disebut dengan decision analysis atau analisis keputusan. Decision analysis merupakan kajian formal tentang bagaimana individu atau organisasi membuat keputusan, terutama ketika mereka menghadapi ketidakpastian informasi. Dengan kata lain, metode ini membantu manajer dalam memilih alternatif terbaik ketika hasil masa depan tidak bisa dipastikan sepenuhnya. Analisis keputusan mencakup sekumpulan teknik kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung proses analisis masalah, seperti decision trees, pohon keputusan, untuk memetakan berbagai alternatif dan kemungkinan hasil. Expected value analysis untuk memperkirakan hasil rata-rata dari setiap pilihan berdasarkan probabilitasnya. Sensitivity analysis untuk melihat bagaimana perubahan pada variabel tertentu memengaruhi keputusan akhir. Simulation models dan optimization techniques yang digunakan dalam konteks teknologi dan manajemen operasi modern. Dengan penerapan decision analysis, organisasi dapat mengurangi risiko kesalahan investasi teknologi, memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien, dan strategi teknologi yang dipilih selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Penutup, intinya analytical methods membantu perusahaan membuat keputusan teknologi yang lebih objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama di era big data dan digital transformation seperti saat ini.